sebelum kita jualan, ya, alangkah lebih baiknya ya kita tahu dulu bagaimana perilaku pengguna platform. Jadi kita mau jualan apa, kemudian jualannya di mana. Ini setiap platform itu punya karakteristik sendiri-sendiri, ya. Contoh karakteristik yang saya kategorikan, ya. Misalkan Facebook, Instagram, WA itu platform satu perusahaan, ya. Platform satu perusahaan yang karakteristiknya sebenarnya hampir sama dan saling melengkapi, ya. Jadi bagaimana orang beli di Facebook, ya. Facebook itu sosial media. Kemudian Instagram juga sosial media. Nah, Facebook ini karakternya adalah orang-orang yang suka bikin status, ya. Bikin status, karakternya adalah orang yang suka bikin status, baik tulisan, gambar atau video. Tapi di Facebook ini rata-rata ya milenial ke atas, ya. Artinya biasanya kalau sekarang mungkin ada usia 30 ke atas, ya, 30, 40, 50, 60 itu masih cenderung pakai Facebook. Tapi kalau usia yang 20 tahun ke bawah, 20 tahun ke bawah atau 25 ke bawah itu sudah jarang menggunakan Facebook. Rata-rata minimal Instagram dia punya. Jadi karakteristiknya beda, tapi secara perilaku hampir sama. Facebook dan Instagram itu hampir sama. Cuman bedanya adalah kalau Facebook misalkan dipakai HP kentang gitu masih termaafkan lah, karena orang lebih banyak suka baca status, ya. Di Facebook itu orang masih suka baca. Jadi kalau kita bikin status panjang itu masih dibaca, ya. Masih dibaca. Gambarnya jelek-jelek ya masih dilihat, termaafkan lah. Video nggak bagus-bagus amat ya masih bisa lah. Jadi Facebook lebih orang masih suka membaca. Beda dengan Instagram. Instagram dikembangkan berbasis foto, ya. Jadi kalaupun kita mau bikin tulisannya dibikin foto, dibikin gambar, kemudian dibikin slide. Ya, lebih tertarik dengan visual daripada membaca. Jadi lebih sederhana lagi. Kemudian dibikin video yang menarik. Jadi ada Instagram Reel yang memang itu dibuat untuk sebagai contek kesuksesan dari TikTok. Di Facebook pun ya ada Facebook Watch, Facebook Reel, akhirnya dimunculkan juga karena hampir sama perilakunya. Nah, terkait dengan jualan, bagaimana jualan Facebook dan Instagram? Ya, karena kecenderungan orang yang misalkan beli di Facebook dan Instagram ini kan basisnya kan sosial media. Itu seperti orang jalan-jalan lewat di jalan, lihat kacamata 5.000, dia tertarik, berhenti. Kemudian dia cuma ngasih like, ya. Komen misalkan tanya, kacamatanya berapa? 10.000 bang. Lah yang 5.000 mana? Yang ini yang kecil. Oh, jadi orang perilakunya orang yang di Facebook, pembeli di Facebook dan Instagram itu orang melihat dulu, ya. Melihat, kemudian ada ketertarikan. Habis itu tanya-tanya, ya. Kemudian kalau cocok dia beli. Makanya karakteristiknya jualan di Facebook dan Instagram adalah tanya-tanya. Jadi kalau teman-teman sudah coba jualan di Facebook dan Instagram, kemudian banyak orang yang nanya tapi jarang yang beli ataupun nggak ada yang beli, itu memang karakteristiknya ya tanya-tanya aja. Memang karakteristiknya bukan tanya-tanya aja, ya. Karakteristiknya memang tanya-tanya. Jadi makanya kita sudah harusnya kalau kita jualan di Facebook dan Instagram, kita harus menyiapkan 1.000 jawaban. Jadi 1.000 pertanyaan yang akan ditanyakan calon customer itu ya sudah kita siapkan dulu. Apa yang biasanya ditanyakan oleh customer. Nah, nanti kita bikin template jawabannya. Bagaimana jawabannya itu bukan menjawab pertanyaan, tapi jawabannya yang mengarahkan pembeli untuk membeli, tertarik dan membeli produk kita. Jadi kita bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan calon pembeli. Itu banyakkan kesalahan kita jualan di Facebook dan Instagram adalah kita hanya menjawab pertanyaan pembeli. Contohnya, harganya berapa kak?
harganya 500.000. Udah, habis itu nggak tanya lagi. Iya, itu tadi, karena kita hanya memuaskan pertanyaan calon pembeli. Jadi sebenarnya kalau kita jualan produk premium, jadi kita harus tahu dulu nih jualan produk apa, produk kita menariknya di mana, kemudian kualitasnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau dirasa ini produk premium, produk mahal, maka pertanyaan di harga itu bukan jadi pertanyaan yang sebenarnya harus kita jawab langsung. Bisa jadi kita memberikan edukasi dulu, karena memang kadang orang hanya agak tertarik, kemudian kepo dengan harganya berapa. Kalau sudah, oh ternyata mahal, lebih murah di sini ya, karena dia belum tahu spesifikasi produknya. Nah, itu tadi ya. Jadi karakteristik orang yang calon pembeli di Facebook dan Instagram adalah tanya-tanya. Makanya ketika kita jualan di Facebook dan Instagram, kita tidak sekedar jawab-jawab. Jadi kalau kita orangnya tanya, kita jawab, udah, itu jadi nggak terjadi jualan, tapi cerdas cermat. Ya, makanya muncullah WhatsApp ya, WA ini sebagai pelengkap, karena orang nanya di Facebook itu belum tentu semuanya punya Messenger, di Instagram belum tentu semuanya buka DM dan lain sebagainya. Artinya Facebook dan Instagram itu butuh platform yang memang spesifikasinya adalah chat, adalah untuk tanya jawab, tanya-tanya tadi, menjawab pertanyaan. Maka muncullah WA. Nah, ini WA diakuisisi oleh Facebook dan Instagram, memang kebutuhannya ke situ karena karakteristik penggunanya di situ, orang yang suka tanya-tanya, makanya ada chat WA. Nah, itu ya, tidak sekedar hanya memang di Facebook dan Instagram. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah orangnya kepo, orangnya suka tanya-tanya. Makanya kita harus siapkan, jadi ada yang namanya teknik closing. Jadi nanti kemungkinan kita bisa sharing ya, bagaimana teknik closing yang benar untuk jualan di Facebook dan Instagram. Nah, kemudian perilaku pengguna platform yang kedua adalah di marketplace. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Contoh ini kita ambil yang terbesar aja ya. Jadi kalau di Shopee, Tokopedia, Lazada, karakteristik penggunanya seperti apa? Karakteristik penggunanya itu ya, orangnya masuk ke Shopee, buka Shopee itu tuh apa? Untuk cari barang. Maka yang dicari pertama adalah apa? Kolom pencarian. Kita nyari apa? Gamis, ketik gamis. Ya. Cari speaker, ketik speaker. Ya. Cari baju, ketik baju. Cari celana, ketik celana. Kemudian setelah kolom pencarian, kemudian cari, akan muncul apa? Barang-barang yang kita cari dari seller-seller, dari banyak seller akan muncul banyak. Kemudian apa? Kita membanding-bandingkan. Pembeli itu membanding-bandingkan, yang pertama harganya dulu dilihat, yang kira-kira kalau orang pembeli yang sudah mulai biasa beli di marketplace ya, contoh biasa beli di Shopee, itu ya pertama lihat penjualannya sudah berapa, harganya berapa ya. Habis itu diklik nih, dicari coba penjualannya yang banyak dan harganya yang paling murah, diklik. Kemudian kalau yang biasa beli lagi, dia akan lihat review. Dari review bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, akan melihat reviewnya orang-orang yang sudah beli. Jadi ini pembeli, termasuk pembeli cerdas. Pembeli cerdas itu melihat, kalaupun misalkan ada yang ngasih bintang 1, lihat bintang 1-nya itu kenapa? Karena kesalahan pembeli atau kesalahan penjual. Ada orang yang memang ada kesalahan pembeli, misalkan contoh ada kesalahan kurir misalkan. Kalau kesalahan kurir itu tidak ada hubungannya dengan penjual atau seller. Misalkan, wah di sini pengirimannya lama,
Nah, pengiriman lama itu terkait kalau memang penjual itu sudah mengirimkan tapi terjadi kendala di pengiriman, itu bukan kesalahan penjual, berarti tidak ada masalah di produknya. Contoh misalkan pengirimannya masa packingnya lama nih sampai batas akhir. Nah, kalau kita memang sedang tidak buru-buru berarti tidak masalah. Jadi review itu untuk membuat kita sebagai pembeli untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya ini barangnya bagus apa enggak. Kalaupun ada kendalanya apa, kita lihat dari review dari pengguna. Bintang 1-nya seperti apa, bintang 2-nya seperti apa, yang bagus seperti apa. Nah, artinya barang murah itu tidak selalu bagus, ya. Orang tidak selalu jelek juga, ya. Jadi kita sebagai pembeli harus pintar untuk memilih barang di marketplace. Jadi salah satu indikatornya adalah dari review. Mas, tapi kan review itu bisa dibikin, ada yang fake order dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat ya, artinya fake order itu enggak selamanya. Artinya memang untuk memulai kadang ada yang pakai fake order, jadi di order dulu dikasih review bagus biar jadi produk rekomendasi, itu memang ada. Tapi kalau memang sudah terjual ribuan, itu sudah otomatis itu review asli dari pengguna. Apakah pengguna baru nanti ya kita coba aja, artinya kita sudah menganalisis bahwa oh ternyata barangnya bagus, beneran bagus apa enggak. Karena jelek atau bagus kadang masih relatif nih, kadang relatif. Jadi kalau orang yang pengguna memang ekspektasinya terlalu tinggi, ya mungkin bilangnya jelek. Tapi kalau sebenarnya bisa disesuaikan dengan harga berapa, dapatnya barang apa, itu ya seperti itu ya. Karakteristik adalah membanding-bandingkan. Jadi makanya kalau kamu masuk jualan di marketplace, maka produkmu, hargamu juga siap untuk dibanding-bandingkan ya. Ada lagunya itu ya, ojo dibanding-bandingkan. Tapi kalau jualan di sini harus dibanding-bandingkan ya. Banding-bandingkan, kalau dia cocok kemudian dia beli. Itu karakteristik di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada. Jadi orang masuk ke sana cari barang, masuknya langsung ke kolom pencarian, kemudian membanding-bandingkan, lihat review dan lain sebagainya, cocok dia beli. Nah, selanjutnya adalah TikTok. Nah, TikTok ini sesuatu yang baru ya, bukan marketplace, bukan sosial media, tapi ya gabungan antara keduanya. Ada sosial medianya, kemudian ada marketplace-nya. Jadi, tapi dia punya karakteristik sendiri ya. Di TikTok itu ya, orang pertama lihatnya sebenarnya ya lihat jalan-jalan nih, sama seperti Facebook dan Instagram. Itu yang pertama dia lihat konten nih, baik itu video ataupun live ya. Ada video di TikTok, cocok scroll lagi. Itu kalau videonya video produk, kemudian ada keranjang kuningnya, langsung dia check out, beli ya. Ataupun dia lihat live kemudian terhibur atau tertarik, kemudian cocok, dia beli. Nah, ini powerful sekali, karena kalau di Facebook dan Instagram ini butuh proses untuk menjual. Kita butuh proses panjang karena orang tanya-tanyanya lama. Habis itu kita harus kalau COD berarti kita harus pakai platform COD ya, kita harus meluangkan banyak waktu untuk tanya jawab. Tapi kalau di TikTok ini kan otomatis langsung ya, orang nggak usah tanya-tanya, nggak usah banyak tanya. Jadi orang ketika lihat konten, baik itu video ataupun live, kemudian dia tertarik, kemudian dia bisa langsung lihat tokonya, kemudian jumlah terjual produknya sudah berapa, lihat reviewnya. Jadi nggak perlu tanya, dia hanya bisa melihat kesimpulan dari orang-orang yang sudah pernah beli ya, review pembeli itu jadi kesimpulan dia. Jadi dia nggak perlu tanya barangnya apa, bahannya seperti apa dan lain sebagainya, karena deskripsinya sudah muncul di situ. Orang yang sudah pernah beli juga ngasih review di situ. Makanya lebih sederhana, lebih cepat
Tapi masuknya lewat apa? Lewat hiburan dulu. Di TikTok itu masuknya lewat hiburan dulu, bukan orang yang benar-benar cari barang seperti di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Ini karakteristiknya sudah beda. Masuk ke TikTok tujuannya itu untuk cari hiburan. Kok ketemu barang yang kita tertarik nih, tertarik dari segi mungkin kita butuh ataupun tertarik karena harganya miring, ya. Itu kita cocok kemudian kita beli. Nah, ini karakteristik yang beda. Nah, ini ya, ada perilaku. Ketika kita sudah tahu bagaimana perilaku pengguna platform, maka kita bisa menentukan kita akan jualan di mana, kemudian strategi jualannya akan seperti apa, produknya apa. Nah, ini ketika kita sudah tahu perilaku pengguna platform, maka kita akan lebih mudah untuk jualan. Oke ya. Nah, beda dengan YouTube lagi ya. YouTube bisa iklan produk, marketplace, website, AdSense dan lain sebagainya. Kita nggak akan ngulas banyak di sini. Kita akan ngulas di sosial media, Facebook, Instagram, WA, Shopee, Tokopedia, Lazada, kemudian ada TikTok. Nah, nanti di materi ini kita mungkin akan lebih banyak ke